berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Selamat datang di Cilamaya. Senang saya bisa bersama Bapak Ibu. Iya, ada kata-kata bijak begini. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan dan proses belajar seiring waktu usia yang Tuhan berikan kepada kita.
Artinya umur itu tidak selalu mencerminkan kedewasaan. Bisa jadi orang sudah tua tetapi tidak mewariskan warisan-warisan baik, warisan-warisan iman, warisan teladan. Saya kasih judul merawat iman dan mewariskan teladan. Ayat 11 kitab Daniel pasal 6 berkata begini, demi didengar Daniel maklumat itu yang saya sampaikan tadi, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ini kalimat, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Wah, ini sesuatu yang menarik. Kalau hal berdoa saja sudah tidak menjadi kebiasaan kita, firman apalagi jarang dibaca. Emosi mudah meledak. Ini dampak-dampak berikutnya ya. Kemudian keputusan-keputusan yang diambil sudah tidak lagi dikompromikan, tidak lagi didiskusikan, tidak lagi dihubungkan dengan Tuhan. Ada pertanyaan reflektif nih. Tekanan membuat kita makin dekat kepada Tuhan atau makin jauh di hadapan Tuhan? Yang bisa jawab kita. Beriman yang ditawan oleh Babel untuk waktu yang cukup lama dan hidup di tengah pengasingan, ya, orang buangan, tetapi dia tidak kehilangan identitas keyahudiannya. Saya maknai kata Yahudi ini sebagai orang yang memelihara Taurat, memelihara keyakinan, dan terbukti dengan statement ayat yang kita baca tadi ya. Meskipun Daniel sudah tidak lagi berada di negerinya, di negeri asalnya, tetapi sudah mulai ada di buangan, tetapi kebiasaan baik itu rupanya tidak pernah hilang dari hidupnya. Dan sanksi yang disediakan ketika dia memberontak atau melawan titah atau maklumat raja, ya kita bercerita tentang bagaimana dia masuk gua singa. Tetapi kali ini ending dari cerita kitab Daniel ini pun, Daniel tetap keluar dengan tubuh yang sehat. Ini juga ada, dan itu terbukti kalau Daniel mendapat predikat itu atau mendapatkan pujian Alkitab sebagai orang yang memiliki roh luar biasa, terbukti dari perilaku hidupnya dalam kesehariannya. Pertanyaan untuk kita, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup saya dan saudara sebagai orang yang memiliki tanggung jawab besar, tetapi juga kadang sebagian dari kita tertekan oleh berbagai keadaan, tertekan oleh berbagai situasi, tertekan oleh berbagai musibah, penyakit, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih konsisten memelihara integritas diri sebagai orang Tuhan, sebagai anak Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang tetap memelihara iman kita dengan baik di tengah situasi seperti tadi yang saya sebutkan? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ini. Pertama, dia merawat iman. Yang kedua, dia menjaga integritas. Dan yang ketiga, dia betul-betul memberikan teladan, menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Akan sebelum krisis datang, sebelum dia ditekan, sebelum dia difitnah, sebelum dia masuk ke gua singa, rupanya sudah menjadi kebiasaan dia berdoa. Ini kadang tidak sejalan dengan kebanyakan orang-orang lain, ya termasuk generasi kita sekarang. Kadang-kadang doa itu menjadi alat terakhir bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Doa bukan menjadi kebiasaan. Doa menjadi alat terakhir bagi kita untuk kita minta pertolongan. Rajin tuh. Tapi kalau masalah sudah lewat, hilang tuh. Ya. Jadi itu fluktuatif, di mana kita seringkali merefleksikan iman sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang kita sedang hadapi. Kalau ini ada kata-kata bijaknya, karunia dapat membawa seseorang naik, betul, tetapi karakter akan menjaga seseorang tetap bertahan di situ. Ada banyak orang tuh naik level sampai pada puncak ya, tapi karena dia tidak menjaga integritas, dia nggak menjaga diri,
dengan baik nyungsep tuh. Seperti Daniel ini memilih setia apapun resikonya. Kita lihat hubungan sebab akibat sekarang ya. Daniel tetap berdoa meskipun dia tahu resikonya. Gua singa. Maklumat Darius raja itu, tidak boleh ada seseorang pun yang meminta kepada Allahnya dalam 30 hari ke depan. Itu adalah permohonan dari semua pesaing Daniel, karena mereka tahu Daniel itu sering berdoa dan dilihat oleh mereka. Kita pengen tahu tuh, dia masih menjalankan doanya enggak? Kita semuanya pada sore hari ini, dan jadikan doa juga Tuhan bentuk kami menjadi pria-pria yang setia, menjadi bapak-bapak, menjadi ayah-ayah, menjadi papa yang menjadi teladan bagi keluarga, yang tetap berdoa, tetap jujur, tetap mengasihi, tetap menjadi teladan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa itu, kata Daniel. Maka doa yang sama hari ini, saya percaya intimidasi dari luar, marginalisasi dari kelompok tertentu terhadap kita orang-orang Kristen tidak akan pernah mengatupkan ya kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah mau memberkati kita, nggak ada yang bisa menghalangi kita. Keluarga di luar sana bolehlah mereka berusaha untuk memarginalkan kita, tidak apa-apa, saya selalu yakin ini. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan memberkati kita, jangan khawatir Bapak Ibu semua akan diberkati oleh Tuhan. Pas 30 menit, ya puji Tuhan.
ini. Jadi bukan khusus Kompria aja, ada kita dibantu oleh WBI kita ya di tempat ini. Seperti yang dilihat di sini WL-nya perempuan semua. Ya, tapi jadi meriah ya saudara-saudara sekalian. Menyambut penampilan daripada semua gereja-gereja yang hadir pada malam hari ini ya. Tercatat di sini saya tadi melihat di buku tamu di depan ada 15 gereja tamu ya. 15 gereja tamu. Ya. 15 gereja tamu. Nanti Ketua Kompria Pantura yang menyapa ya. Jadi untuk boleh dinikmati nanti perjamuan kasih di tempat kita di depan ini. Ya, itulah daripada sambutan kami, daripada tamu-tamu undangan yang ada hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Timotius. Puji Tuhan. Shalom Kompria Pantura. Semangat. Luar biasa, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita boleh yang hari ini ada 16 gereja termasuk tuan rumah yang dahsyat menurut saya. Tuhan pakai luar biasa Kompria ini ya. Saya mau absen dulu coba ya. GBA Terminal bisa ada? Wah, puji Tuhan. Om, terima kasih Om selalu hadir. Support terus Kompria Om. Terima kasih kalau Pak sama tuan rumah juga nih, Bapak Pendeta Heru yang sudah memfasilitasi dari Kompria GBI Cilama ini dalam fellowship kita ya. Kemudian GBI Sion Kerawang. Mana? Halo. Oi. Ya, kemudian GBI, saya tadi tanya Ciba ini apa? Ada Cikamek Baru ya? Ya, ada Cikamek Baru. Woi, puji Tuhan. Ya. GBI Bila Kencana. Oh, ya. Kemudian GBI Ramani. Wah, shalom. GBI Purwadadi. Shalom. GPDI Petra Cikampek. Oh, bukan. Ya. Itu saling Pak setia sekali Pak ini. Kemudian GPDI Cilamaya. Ya. Kemudian GBI FCC kilometer 72. Shalom Pak. GBI Hosana Pamanukan. Shalom. Ya. GBI Cinango. Kemudian GBI Kol Cikampek. Yang kedua GBI Elpida Cikampek. Ada GBI Elpida Cikampek. Aduh. GBI Subang. Puji Tuhan. Senang sekali Pak. Kita kalau lupa ya. Selanjutnya ibadah fellowship ya. Kemudian pos PIG KP Cilamaya. Shalom. Ya. Kemudian GBI Cilamaya, GBI Cilamaya. Ibu-ibu terima kasih atas kehadirannya, Tuhan berkati. Support terus Kompria tempat ini ya. Kita senang sekali bersama ada beberapa komunitas untuk beribadah bersama-sama ya. Mungkin nanti selanjutnya kalau bisa ibadah couple ya. Lebih bagus. Ya, jadi saya memastikan untuk ibadah fellowship selanjutnya GBI Cina Bapak ya. Wahyu siap. Wahyu terima kasih di bulan September. Di bulan September. Nanti silakan tentukan tanggalnya, kita akan share di grup ya. Ya, terima kasih atas kesediaannya, Tuhan berkati. Ini sudah saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang ditunggu-tunggu, itu ada 63 hadiah. Jadi bisa dibantu ya, tolong dibantu. Ini caranya.
sepantura. Kami sungguh diberkati merasakan hadirat-Mu turun sehingga mujizat-Mu terjadi untuk kami. Yang datang dengan pergumulan, Tuhan selesaikan. Yang datang dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Memberkati hamba-Mu Pendeta Heru bersama dengan seluruh stafnya, bersama dengan jemaat GBI Cilamaya yang telah menjadi tuan rumah. Allah memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan janji-Mu. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami dan kami boleh bertemu pada fellowship yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati bangsa dan negara Republik Indonesia, memberkati Presiden Prabowo dan Gibran bersama dengan staf dari tingkat atas sampai ke bawah, agar mereka hidup takut akan Tuhan, jauh dari korupsi, jauh dari apapun juga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat kedua tangan kita, berkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati kesehatan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama.